Hari ini sesuai janji kita akan mengkonvert PDF yang non-tabel jadi Excel. PDF non-tabel itu maksudnya seperti yang dikirimkan di contoh itu ya, di email. Itu adalah yang seperti ini. Saya buat presisian. Di sebelah kiri ini PDF-nya, di sebelah kanan itu Excel yang kita harapkan. PDF ini nih non-tabel, kita mau ngambil nama penyedia, NPWP, nomor SK, sama ID RUP. Nah, ini kalau kita lakukan manual itu pasti lama banget. Lama dan sangat menyiksa. Saya sudah mengalami ini bertahun-tahun lalu. Copy paste, nanti berarti ke NPWP, copy lagi. Ini ngopinya aja susah, select-nya aja susah. Gitu. Di paste, nanti kadang dia error, nggak tahu kenapa dia nggak mau di paste. Lalu ke bawah lagi gitu. Ini satu halaman, dua halaman, sampai puluhan atau ratusan. Nah sayangnya karena dia PDF-nya tuh nggak berbentuk tabel, kalau kita convert pakai converter yang ada, kayak Nitro PDF, Acrobat, atau I Love PDF, itu hasilnya pasti ngaco. Hasilnya itu kalau saya coba seperti ini. Saya tutup dulu. Hasilnya itu, nah ini ya. Hasil I Love PDF ya. Hasilnya itu nggak bagus. Jadi hasilnya seperti ini. Persis seperti PDF-nya. Tampilannya persis. Nanti kan kita maunya satu sel ya, satu sel data kayak ID RUP ini, satu sel data nama penyedia. Gini. Ternyata enggak. Jadi kita tetap harus copy paste lagi supaya jadi Excel yang rapi seperti yang ini ya, ada kolom-kolomnya ya. Nah, zaman sekarang cara termudahnya itu kita pakai AI. AI yang dimiliki semua orang adalah Gemini. Orang pakai Google kan pasti dapat nih Gemini ya. Kalau pakai AI, caranya kita upload dulu PDF-nya. Di sebelah kiri itu ada tanda plus ya. Pilih upload files. Nanti silakan dicoba ya pakai AI. Kita pakai yang sedikit aja datanya, tiga halamannya. Daftar hitam 3. Setelah diupload, kita kasih prompt-nya. Prompt itu yang di sini ya. Ubah jadi Excel, ambil nama penyedia, NPWP, nomor SK. Saya di saya kasih ke sini. Ubah jadi Excel, ambil nama penyedia yang ini ya, NPWP, nomor SK, sama ID RUP. Semakin rinci, semakin baik. Tapi kita batasi untuk 4 hal ini aja dulu ya. Dia ada di paragraf, di baris kedua, ketiga, lalu dia lompat ke baris ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ID RUP itu ada di kolom, di tabel. Tiap halaman itu formatnya sebenarnya sama aja. Kalau PDF dari sistem biasanya kayak gini. Formatnya sama, cuma bentuknya nggak tabel. Nah, itu. Biasanya invoice atau kalau di pemerintahan itu SP2D itu kayak gitu. Formatnya itu sama semua, layoutnya sama, tapi bentuknya nggak Excel. Nah, kembali ke Gemini. Setelah saya diupload, lalu ketik prompt-nya, ketik chatnya ya. Kalau di AI kita bilangnya prompt. Terus di enter atau di submit, nanti si AI akan baca PDF-nya, lalu dia membuatkan Excel untuk kita. Nah ini, berikut adalah berkas Excel berisi data ekstra. Tinggal di open atau download ya. Ini bisa untuk Gemini atau ChatGPT. Datanya seperti ini ya, saya download dulu. Kalau download selesai, saya buka outputnya kayak gini. Bukan yang ini, tapi ya yang ini. Di sebelah kiri PDF-nya, sebelah kanan ini hasilnya dari Gemini. Relatif sudah rapi ya. Nama penyediaannya, NPWP-nya, nomor SK. Jangan lupa untuk diaudit ya hasilnya. Kenapa perlu diaudit? Nanti ya. Tapi jangan lupa untuk selalu mengaudit hasilnya AI. ID RUP-nya 577. Kita lihat baris terakhir ya. Data terakhir aja ya. Nama penyediaannya oke. NPWP penyediaannya oke. Nomor SK iya benar. ID RUP-nya oke. Nah, ini hasilnya AI. Oke, sudah bagus. Sekarang silakan coba dulu ya. Coba dulu, kita break 1 menit, dicoba di copy prompt-nya. Prompt-nya ini aja kok. Saya perkecil dulu ini ya. Prompt-nya ini aja. Ubah jadi Excel, ambil nama penyediaan, PWP, nomor SK, ID RUP atau tender. Pakai file yang sedikit aja, yang 3 halaman aja. Daftar hitam 3 PDF. Pakai yang banyak juga bisa, cuma lebih lama aja prosesnya di Gemini. Silahkan dicoba 1 menit ya. 1 menit, nanti kita kembali di sekarang 08 berarti 09. Selamat mencoba. Jadi tinggal upload filenya, PDF-nya, lalu ketik prompt-nya kayak gini, terus di enter. File PDF, mau yang manapun bisa ya. Hanya nanti ada
tantangan sedikit. Bisa nggak? Ada yang bisa? Atau boleh di chat aja? Bisa gitu. Oh nggak bisa, gagal gitu. Boleh juga ketik di chat ya kalau gagal atau ya. Masih mau cari filenya dulu, Mas. Oh iya, Pak Dodi bisa. Saya kirimkan ulang juga ke chat ini ya. Ke chat Boleh, Mas. di chat Zoom ya. Yang daftar hitam 3 dulu ya. Nanti ada beberapa. Ini nggak bisa langsung ekspor. Oh nggak bisa ya. Kalau di saya kebetulan dia langsung membuatkan Excel-nya. Nah ini tema kedua di saya. Pak Dodi bisa, cuma nggak bisa langsung ekspor, harus copy. Ya Pak Putra ya. Panggilnya siapa Pak Putra bisa. Nah kalau di saya kebetulan dia membuat Excel. Tapi ekspornya malah ke Docs ya Pak Dodi ya. Nah itu dia. Kalau kita kembali ke slide, tantangannya kita pakai AI itu seperti ini. Kalau Gemini berarti data dibaca Google ya. Kalau ChatGPT data dibaca OpenAI. Kalau Cloud berarti dibaca Anthropic ya gitulah. Pasti intinya data dibaca orangnya. Terus yang kedua hasil bervariasi. Nah Pak Dodi melaporkan kalau hasilnya Docs kayak Word ya. Kalau saya hasilnya Excel. Nah AI itu seperti itu. AI itu probabilistik istilahnya ya. Jadi ada dua hal. Satunya probabilistik, satunya deterministik. Probabilistik itu probable. Jadi ya kadang dia bikin Excel, kadang dia bikin Google Sheet, kalau di Gemini, kadang dia bikin CSV, seperti value, kadang dia bikin docs malah. Masalahnya itu kayak gitu, dia probabilistik. Kalau deterministik, ini pasti, ya atau tidak. Deterministik ini Python atau Node.js yang kami minta untuk menginstall. Nanti kita minta AI untuk ngejalanin Python supaya hasilnya itu deterministik. Hasilnya pasti. Iya, iya, iya atau enggak. Data dalam Excel atau nggak jadi sama sekali. Datanya 3 data, semua halaman, atau enggak sama sekali. Nah, itu Python, deterministik. Kalau AI, probabilistik. Perilakunya bisa berubah antar waktu. Bahkan di chat yang sama, kalau kita upload ulang data yang sama, kasih prompt yang sama, perilakunya bisa berbeda. Itu AI, probabilistik. Probabilistik tadi. AI itu probabilistik. Perilakunya tuh nggak terprediksi. Jadi secara umum kita bisa prediksi dengan kita memperketat promnya. Promnya kita kita tambah deskriptif, kita lebih detail lagi di promnya. Kita bisa perbaiki di situ. Tapi paling itu aja. Tapi tetap dia probabilistik. Pak Muh bisa jadi Excel-nya itu Pak. Pak Muh berarti kayak saya. Pak Muh kayak saya jadi Excel. Bisa. Padahal ini chat yang sama ya, sama-sama Gemini, file yang sama, promnya sama, tapi perilakunya bisa bisa berbeda. AI masalahnya seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk ini. Kita coba dulu satu lagi ini ya. Kita lebih spesifik lagi. Pakai Python PDF Plumber. Ada kata kunci baru ya. Kita akan memaksa Gemini untuk convert pakai Python, pakai library Python tertentu. Library itu add-on ya. Pakai add-on tertentu, yaitu add-on PDF Plumber. Cuma kali ini saya akan pakai file PDF yang 2025. File PDF itu berisi 553 data. Jadi lebih banyak. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Saya demokan, nanti silakan diikuti. Tapi hasilnya biasanya agak lama, jadi nanti kita skip aja ya. Kita sambil diskusikan yang lainnya. Saya buka chat baru. Kenapa bikin chat baru nanti ya. Saya hapus dulu file tadi. Saya buka chat baru. Bisa di kiri atas itu ada tombol pensil ya. New chat. Klik aja itu. New chat. Lalu kalau sudah muncul seperti ini yang baru, klik plus, lalu upload file, saya pilih yang 2025, daftar hitam 2025. Sambil nunggu upload, saya copy prompt dari slide yang ada PDF plumbernya, saya paste di sini. Oke, kalau paste jadi gambar ya. Saya paste as plain text ya. Sama kayak tadi, cuma ada kata kuncinya pakai Python PDF plumber. Saya copy juga di chat Zoom ya, promptnya. Lalu saya enter, setelah itu sudah. Ini akan memakan waktu, jadi silakan dicoba dulu 1 menit. Nanti kalau sudah selesai kita lihat, kalau enggak ya kita lanjut lagi ke tema berikutnya. Silakan. Versi Pro non Pro nggak ngaruh, coba aja, nggak ngaruh. Kalau Pro jadi lebih pintar nggak. Saya kirimkan ulang filenya di Zoom ya. Untuk yang belum download, bisa download di chat Zoom ya. Masih lama ya, kita tinggal aja ya. Nanti kita kembali ya di sini. Lama karena datanya agak banyak. Saya tutup dulu. Tandanya masih memproses adalah di kanan bawah ini, kanan agak tengah ya. Ini masih berbentuk apa ya, kotak. Terus keterangannya stop response. Jadi masih berpikir dia. Kita lewati aja ya. Nanti kita kembali lagi ke situ kalau sudah selesai. Nah,
tantangan di Gemini kayak gitu. Satu, keamanan data ya. Gemini atau yang lain ya. Satu, keamanan data. Terus hasil variatif. Tadi ya, kita sendiri sudah membuktikan. Ada yang ngasihnya doc. Ada yang, oh nih Pak Daniel sudah berhasil pakai PDF Plumber. Ya, saya entah kenapa dari minggu lalu mencoba ini selalu hasilnya lambat. Ini sudah selesai nih. Selalu justru orang lain yang lebih cepat. Nah, Pak Daniel berhasil. Saya juga sudah selesai nih. Saya opennya. Jumlah record 553 kata Google. Kata Gemini. Berarti Gemini baca ya. Buktinya dia tahu ada 563. Download, lalu saya buka. Hasilnya beda apa coba? Datanya atau Pak Daniel bilang hasilnya beda. Saya buka saya punya ya. Apakah hasilnya sama atau beda? Ini SOP atau protokol standar ya kalau bekerja dengan AI ya. Selalu audit hasilnya. Jangan pernah percaya hasil kerjaan AI. Jangan percaya omon-omonnya, jangan percaya omongan AI ya. Terus jangan langsung percaya dengan hasilnya. Pak Putra, hasil saya gak jadi Excel tapi kode Python. Hasil saya gak jadi, ya. Nah, jadi respon ini menunjukkan AI itu probabilistik, perilakunya nggak terprediksi. Itu AI mau sepintar apapun. Kalau zaman sekarang di tanggal 2 Agustus 2026 ini ya, AI paling pintar itu Fable atau mitos Anthropic, terus di bawahnya itu Sol, atau bisa jadi Sol lebih tinggi. Solnya OpenAI, ChatGPT. Frontiernya itu Sol, Fable, Kimi K3. Nanti setelah itu baru ada Opus yang lain. AI terpintar sekalipun, itu perilakunya tetap probabilistik. Kita bisa dapat hasil yang bervariasi kalau kita pakai AI doang, probabilistik ya. Karena itu kita kunci tadi pakai Python supaya hasilnya deterministik, hasilnya pasti. Pakai Python sekalipun, dia masih probabilistik nih. Kalau Pak Daniel berhasil, Pythonnya jadi Excel sesuai dengan keinginan. Kalau Pak Putra bikin kode Pythonnya doang, tapi dia nggak menjalankan Pythonnya, nggak menghasilkan Excelnya. Nah, hasilnya tetap probabilistik ya, tetap nggak pasti ya. Sayangnya begitu. Itu tantangan AI. Sudah itu nggak bisa dilawan. Kita hanya bisa mengurangi resikonya dengan lebih rinci promnya. Itu aja. Saya kembali ke ini ya, mengaudit datanya ya. 553, saya cek dulu apakah benar di Excelnya 553, iya benar. Lalu ke data paling atas dulu, namanya oke, NPWP-nya dia oke, nomor SK oke, ID RUP-nya oke. Saya coba yang kedua, benar, nama penyedia, NPWP-nya juga benar, nomor SK, iya kayaknya benar sih, ID RUP-nya benar. Coba ke halaman terakhir, kita coba lihat data terakhir, nama penyedianya oke, saya perpus. NPWP, oke, nomor SK oke, ID RUP, oke. Nomor 2 dari bawah, nama penyedianya oke, NPWP oke, nomor SK oke, ID RUP-nya oke. Nah, hasilnya oke. Di saya hasilnya oke. Pak Putra, Pak Dodi, kodenya Python doang. Nah, Pak Daniel melaporkan lagi kalau langsung tanya di Gemini, Gemini hanya memproses sedikit data. Nih, Pak Anggoro malah belum selesai si AI-nya ngolah. Ya, itu dia. Tantangan dengan AI. Itu. Probabilistik ya. Nah, kode Python itu saya tutup dulu ya. Karena tadi minta di prompt-nya itu pakai Python PDF Plumber. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, itu ada show code. Itu Gemini bikin kode Python ini. Di saya pun ada kode Python-nya. Hanya kebetulan dia lagi cukup pinter, dia menjalankan juga kode Python-nya. Kalau Pak Dodi sama Pak Putra cuma bikin kode ini, kode yang sama ini, tapi dia nggak ngejalanin kodenya. Kode Python ini software sebenarnya. Jadi dia bikin software, Gemini bikin software, softwarenya dijalanin. Kalau Pak Dodi, Pak Putra bikin softwarenya doang, tapi nggak ngejalanin. Pak Moh dan Pak Anggoro belum selesai. Nah, iya, itu juga. Oh, iya, itu juga. Tantangan dengan AI yang model chat kayak ini. Pasti itu perilakunya ya bisa diprediksi sih, tapi masih suka ada kejutan kayak gitu. Nah, itu juga nanti bagian dari tips ya. Apakah harus buat agent AI? Ya, nanti kita ke agent AI. Kenapa? Inilah salah satu urgensinya kenapa kita perlu pakai agent AI aja. Kenapa nggak mengandalkan chat yang seperti ini? Ini kan katakanlah AI chat ya. Kita buka browser atau buka aplikasi Gemini-nya, buka aplikasi ChatGPT-nya, itu chat AI chat ya. Ini AI chat itu kelebihannya adalah cepat ya. Kita nggak perlu install apapun. Yang penting punya browser, kita buka alamat tertentu, terus kita ketik-ketik sesuatu, kita upload data, terus dia bekerja. Sudah gitu aja. Kan gampang. Kelebihannya satu gampang. Yang kedua, kalau datanya itu sedikit, kayak PDF-nya itu paling di bawah 10 lah.
atau coba 20. Paling cuma 10 halaman, itu masih oke lah. Datanya masih oke, terus diproses semuanya, jadi prosesnya cepat, datanya masih bisa diterima. Kalau 10 halaman lah, maksimal 20 halaman kayak. 20 halaman PDF, kita masih bisa pakai AI chat kayak gini. Karena nggak terlalu lama juga prosesnya. Tapi kalau lebih dari itu, saya sangat menyarankan untuk pindah ke AI agent. AI agent yang kita pakai adalah OpenCode. OpenCode ini sama dengan Cloud Cowork atau ChatGPT Work. Ada banyak. Salah dua yang terkenal adalah Cloud Cowork sama ChatGPT Work. Nah, mudah-mudahan sudah menginstall semua OpenCode-nya. Nanti kita coba ke sana ya. Ini saya kembali dulu ke tantangannya Gemini adalah tadi data dibaca ya, terus hasil bervariasi. Sampai sekarang pun masih bervariasi ternyata ya. Perilaku AI nggak terprediksi. Saya punya 3 contoh perilaku ini. Satunya AI bahkan menolak memproses. Ini yang pertama. Dia nggak mau kerja sama sekali. Terus ada juga yang datanya itu digabung. Halaman 2 dan 3 kebetulan nama rekanan yang sama itu digabung datanya. Jadi satu. Ada juga yang dari 500 halaman hanya 321. Ini sama seperti mungkin temuannya Pak Daniel ya. Ada juga yang perilakunya kayak gitu. Nah, kenapa bisa menolak? Karena tadi AI kan hanya statistikal gitu ya. Ini hitungan dengan matematika gitu ya. Dengan pola yang selama ini ada gitu. Maka dia akan berperilaku seperti apa. Dia akan menjawab teks. Sebenarnya kan dia dalam tanda petik dia menjawab teks aja sebenarnya. AI itu cuma bisa mengenerate, membuat teks. Seperti ini, dia hanya bisa membuat teks ini. Kode-kode ini dia yang buat memang. Nah, AI agent atau AI agent, dia bisa menjalankan program tertentu di komputer kita. Bukannya mereka wajib. Enggak. Dan AI itu kekurangannya, bukan kelebihannya. Kekurangan atau kelebihan AI lah. AI itu nggak punya responsibility, nggak punya tanggung jawab ya. Karena itu kita selalu bilang hati-hati dengan AI karena dia bisa berhalusinasi. Dia bisa ngomong sepede mungkin dengan penuh keyakinan tentang suatu hal yang bahkan itu nggak ada. Atau konsep yang sama sekali salah. Nah, AI itu nggak punya nilai moral. Jadi mereka nggak punya kewajiban itu mereka nggak punya. Itu tantangannya dengan AI. Jadi bukan hanya hasilnya bisa salah atau halu, enggak. Mereka bahkan nggak tahu kewajiban itu apa dan mereka nggak punya ya. Jadi konsep kesadaran itu mereka nggak. Kesadaran nanti kewajiban itu kan konsep filosofi manusia yang besar ya. Itu AI belum sampai ke sana. Nah karena perilaku AI itu makanya kita perketat prompt-nya. Salah satu cara kita untuk mengurangi perilaku yang nggak terprediksi itu hanya dengan memperketat prompt-nya atau teksnya ini kita tambah detail aja, tambah rinci. Kita kembali ke sini ya. Perilakunya saya pun mendapati minimal 3 perilaku yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita perkecil resiko ini dengan pakai AI agent. AI agent, kalau AI kan cuma bikin teks ini, bikin kode ini, nanti AI agent akan jalankan kode ini di komputer kita. Dia akan bikin di folder kita kode tadi, dan dia akan jalankan pakai Python. Ini Python ya. Karena itu diminta untuk menginstal Python supaya kode-kode yang dibuat sama AI ini nanti dijalankan oleh si agen, oleh OpenCode gitu ya. Sekarang kita buka OpenCode dulu. Mudah-mudahan semuanya sudah install minimal Python sama OpenCode ya. Kalau Node.js belum berhasil, nggak apa-apa. Itu untuk nanti lagi nggak apa-apa. Tapi untuk hari ini Python sama OpenCode dulu aja. Yang penting itu berhasil dibuka ya. Saya sudah membuat folder baru di D, saya pakai Windows ya. Foldernya namanya PDF2 Excel, PDF to Excel. Lalu di OpenCode ini, di pojok kiri atas, itu ada Home, atau Control B, atau Command B ya, kalau di Mac. Lalu ini ada Project. Project sama dengan folder, gitu aja ya. Project sama dengan folder. Sebelah kiri itu ada Project, ada logo folder dan tanda plus. Saya klik itu, lalu saya akan menambahkan folder tadi, PDF to Excel. Ada di D, PDF to Excel. Nanti silakan diikuti. Nanti saya akan berhenti di titik chat. Kalau sudah berhasil, PDF to Excel-nya jadi project, foldernya jadi project, saya klik new session. New session itu chat baru lah gitu ya. Kalau di Gemini tadi new chat gitu. Saya klik new session, nanti akan ada tab baru di atasnya. Tab baru, saya ketik aja hi. Kita Pak, boleh ya. izin Pak, boleh diulang Pak untuk yang open code Pak. Tadi saya baru selesai install. Oh ya, oke ya. Nanti Ya, maaf saya ya Pak. ya nggak apa-apa. Memang ini juga sudah waktunya ini kok. Sudah waktunya mencoba sendiri emang. Jadi yang penting sudah high terus thinking itu ya. Nanti memang ini saya berhenti di sini ya. Nah saya ulang lagi nanti terus dicoba sendiri ya. Di open code
Di pojok kiri atas itu ada home atau control B ya. Terus ada project. Di sampingnya tulisan project itu ada add project. Gambarnya kayak folder dengan tanda plus itu. Klik itu, lalu pilih foldernya, folder tempat kita bekerja. Di foldernya saya punya adalah D PDF to Excel. Saya klik itu, nanti akan muncul di sini di sebelah kiri project tuh PDF to Excel. Kalau sudah, nanti klik saja, kita geser ke kanan sedikit, ada new session, ada gambar pensil ya, kotak dengan pensil di atasnya, new session. Kalau udah sampai terbuka kayak gini, sesi baru, chat baru, ketik aja hi. Ini untuk ngecek apakah semuanya sudah oke sampai bisa panggil AI. Udah ya, dia udah jawab nih. Silakan di ini. Mode AI-nya pakai yang default dulu aja. Defaultnya tuh big pickle kalau nggak salah. Itu nanti soal mengganti itunya nanti ya. Yang penting hi dulu, dia menjawab itu ya. Izin Pak, kalau untuk foldernya kosong aja ya, folder baru kosong ya. Foldernya kosong, tapi kalau saya sudah mengisi 5 file PDF, 5 file PDF yang dikirimkan di email atau di chat Zoom ini, atau saya kirimkan ulangnya. Bisa kosong atau saya kirimkan PDF-nya aja. Temanya berisi PDF. Oke ya, coba dulu ya. Coba dulu 1 menit, nanti kita ke milih AI-nya, nanti kita ke setup yang lainnya. Yang penting sudah dia sudah menjawab ya. Sekarang 37 berarti sampai 38 ya. Nanti kita kembali lagi 38. Silakan dicoba. Sudah bisa. Ini Pak Muhammad baru selesai menunggu. Ditunggu lama-lama ternyata jawaban Gemini hal itu di luar kemampuan saya. Iya Pak. Sama, saya juga di skenario ke-1 ini AI menolak. Sama seperti yang Pak Muh dapat. Hal itu di luar kemampuan saya sama. Tantangannya AI seperti itu. Oke, sudah bisa sampai high ya di OpenCode. Masih ada yang gagal? Sudah berhasil Pak, saya Pak. Cuma kenapa di bagian sebelah kanan ada tab yang berbeda ya Pak? Kayak review, kemudian ada last turn change. Oh ya, Pak pakai Windows atau Mac? Saya pakai Windows Pak. Windows ya. Saya belum tahu ya kenapa. Saya belum pernah dapat hal seperti itu ya. Atau Oke. coba ya. Tapi nggak mengganggu hasilnya kan? Enggak Pak, hasilnya tetap dia merespon hi sih. Iya. What can I help you? Iya. Kalau saya punya what can I help you with ya. Ini probabilistik ya. Terlalu besar. Zoom out lagi. Nah, ini berhasil ya. Berhasil. Mudah-mudahan yang lain juga sudah oke ya berhasil ya. Nah, sekarang kita ke memilih model. Jadi OpenCode bisa punya banyak model dari banyak provider. Untuk saat ini, kalau orang kantoran kayak kita, menurut saya paling murah, cost efektif ya, itu langganan OpenCode Go. OpenCode Go itu untuk di bulan pertama $5 per bulan, nanti bulan kedua 10 dan seterusnya, $10. Nah, API key-nya, sementara pakai ini aja dulu ya. Ini masih akan aktif sampai seminggu ke depan. API key-nya ada di chat, saya kirimkan di chat Zoom. Cara milih OpenCode Go, di bawah itu kan ada DeepSeek atau Big Pickle ya. Di sampingnya build, sampingnya default. Di tengah-tengah itu, pilih manage model, paling bawah ini, scroll ke bawah atau manage model. Lalu nanti pilih di atas, kanan atas, connect provider, pilih OpenCode Go. Lalu di paste kode tadi, SK bla bla tuh di paste di situ. Terus continue. Saya ulangi pelan-pelan ya. Nanti dicoba dulu. Di bawah, di antara build sama default, di tengah-tengahnya, itu diklik, lalu scroll paling bawah, ada manage model. Kalau tampilannya berbeda, yang penting kalau ada tulisan OpenCode Go, Pak. Biasanya tampilannya itu kalau pertama kali diinstal, justru malah lebih mudah. Karena di atas, itu ada OpenCode Go, itu diklik aja. Kalau di saya, karena sudah menginstal dan memasukkan itu ya, sehingga langkahnya malah lebih banyak. Dari sini saya harus ke connect provider, baru dapat OpenCode Go. Nah, baru saya paste ini. Kalau baru menginstal malah lebih cepat, karena ada tombol OpenCode Go-nya sudah ada. Langsung klik aja, terus masukkan API key-nya, continue. Setelah itu sudah, dia akan menutup atau klik aja di area di luar ini ya. OpenCode Go Connect. Saya ulangi pelan-pelan ya. Di antara build sama default, klik OpenCode Go, atau kalau seperti saya tampilannya, di bawah manage model, lalu ya Pak Dodi oke, Pak Mudi oke. Connect provider, lalu pilih OpenCode Go, di paste kodenya, lalu udah. Kalau berhasil kayak gini, OpenCode Go connected. Silahkan coba dulu ya.
1 menit, nanti kita jawab kenapa milih itu dari sekian banyak provider. Sekarang 45 ya, 1 menit ya, silakan coba dulu. Sudah berhasil ya. Pak Artarto silakan klik di bawah ini ada nama-nama model ya. Klik aja di area itu Pak. OpenCodeGo memang masih di tahap beta ya, jadi masih belum terlalu stabil dan masih berubah-ubah layoutnya. Saya kurang tahu kenapa. Seperti tadi Pak, apa ya, yang katanya di sebelah kanannya ada informasi lain ya. Ternyata tampilan saya masih default semua Pak. Jadi yang pojok kanan itu yang ada gambar sebelum minimize, saya masih klik. Jadi ada muncul Ya, ini. tampilan sebelah kanan. Nah, ya ini ya bedanya Pak. Ya. Setelah saya cek. Oh iya. Ya, ini di kanan atas ada gambar jendela ya. Itu bisa diklik atau Betul, kayak jendela. untuk toggle ya, untuk apa ya? Meng-hide atau meng-show. Folder yang mana yang kita sebagai direktorinya ya Pak. Iya, ini ada Git juga kalau pakai GitHub ya. Karena OpenCode memang awalnya didesain untuk programmer ya. Jadi ada versioning untuk Git gitu ya. Oke. Patut Pak. Terima kasih. Pak Adit, ya terima kasih Pak Adit tadi mengkonfirmasi ini. Tapi memang masih di beta ya. Jadi kalau agak susah buat chat baru itu dimaklumi aja ya. Tapi di titik ini, inilah software termudah penggunaannya dibandingkan yang ada ya. Dan yang paling murah, ini kan gratis ya sebenarnya. Bahkan kita bisa chat tanpa masukkan API key juga bisa, hanya terbatas aja. Sekarang menjawab kenapa OpenCodeGo ya. Karena 2 alasan. Satu adalah, apa tadi saya mau bilang apa ya. Satu adalah paling mudah di-install ya. Paling mudah, terus dengan install sekali, kita bisa langsung ngerasain AI, yaitu kita bisa langsung chat, walaupun nanti kita kena limit ya. Tapi kita langsung dapat, oh AI itu kayak gini, oh agen itu kayak gini. Terus yang kedua, paling cost efektif, yang paling murah lah, langganan paling murah dengan benefit yang lumayan. Untuk orang kantoran ini udah lebih dari cukup. Saya bukakan OpenCodeGo ya. Kalau ChatGPT atau Claude itu kan $20 ya per bulan ya. 380 ribuan. Terus yang lain apa ya? Langganan yang lain ya. Rata-rata kan $20 lah ya. Paling murah ini OpenCodeGo. Sama ada lagi yang ketiga sebenarnya. Tapi belakangan ini agak didebat. Yaitu model mereka itu tidak nyimpan data. Kecuali ada, nah ini. Di OpenCodeGo AI, opencode.ai/go, di bagian what about data and privacy, mayoritas modelnya itu nggak nyimpen data kita untuk training, bahkan nggak nyimpen data kita. Jadi model training not use, berarti dia nggak pakai data kita untuk training. Terus data retention, berapa lama dia nyimpen datanya. Si provider AI-nya nyimpen datanya berapa lama. Kayak Grok itu adalah x.ai ya, si Elon Musk itu. Dia nyimpen data kita 30 hari. Data itu semua yang kita kirimkan ke AI ya, termasuk file. Semua teks yang kita minta AI untuk baca, itu data. GPT-56 Luna juga ada, data retention-nya 30 hari. Tapi mereka nggak pakai data kita untuk training. Nah, yang baru banget keluar hari kemarin, jadi ini lagi rame-ramenya, ini DeepSeek Flash 0731 sebenarnya. Ini DeepSeek itu paling murah dan bagus, performanya bagus, cukup banget untuk kita. Kita kan pakai itu ya, cukup banget untuk kebutuhan orang kantoran. Sayangnya dia pakai data kita untuk training, sama data retention itu nggak ada perjanjian antara OpenCode sama DeepSeek. OpenCode belum berhasil bikin perjanjian. Jadi kita nggak tahu apakah dia nyimpen atau tidak data kita. Ya, kita kan pakai DeepSeek Flash karena seperti di gambar ini, kita bisa pakai 30.001 kali chat dengan DeepSeek Flash. 31.000 kali per 5 jam ya. Jadi setelah 5 jam akan di-reset lagi. Jadi DeepSeek Flash itu murah banget. Nah kita kan pakai itu ya. Karena data kita kebetulan juga ini data publik aja. Ini daftar hitam yang ada di LPSE. Daftar hitam itu dikonvert jadi PDF ya. Jadi data ini data publik, bukan data konfidensial. Kalau nanti data konfidensial, sangat disarankan untuk baca di opencode.ai/go ini. Kira-kira model mana yang bisa kita pakai. DeepSeek V4 Pro kayaknya bisa deh. Cuma limitnya sedikit. Ada juga Minimax ini bisa. GLM 52 bisa. Tapi limitnya lebih kecil lagi. Ini limit per 5 jam ya. Nah, apalagi itu. Ini murah. Paling murah. Dan dia menjanjikan data kita nggak akan dibaca. Nggak akan disimpan dan nggak dipakai training. Itu kelebihan ketiga lah. Kenapa OpenCodeGo.
Langganan ChatGPT Plus bisa connect ke OpenCo. Saya belum coba tapi kayaknya bisa. Di sini kan kita bisa pilih tadi ya manage model, lalu connect provider, di search aja OpenAI ya. Ini kan ada OpenAI ini. Ini ada ChatGPT yang plus lewat browser, pilih aja yang ini ya. Yang atas ini, diklik atasnya, nanti dia akan buka browser ya. Ini dia buka browser untuk kita login di browser ya. Bisa, ChatGPT bisa. AI untuk olah data paling bagus, ya saat ini nggak bisa dimungkiri terbaik untuk programming ya. Olah data maksudnya kan programming sebenarnya. Itu dari cloud, Fable atau Opus. Opus ya cukup dari cloud. Walaupun Solnya OpenAI, Solnya ChatGPT itu bagus. Connect ke GPT Plus nggak kena. Kita akan pakai langganan bulanan kita. Jadi nggak akan kena tambahan, nggak akan kena biaya tambahan. Kena biaya kalau kita pilih yang ini, yang API key, OpenAI, yang API key ini. Kalau API key, ini konsepnya pay as you go. Kita bayar sesuai dengan yang kita pakai. Tapi kalau yang ChatGPT Pro Plus itu nggak akan kena biaya tambahan. Karena yang langganan bulanan kan ada maksimal penggunaannya ya. Jadi contohnya kalau pencode gue ini dalam 5 jam itu cuma bisa pakai DeepSeek Flash, cuma bisa pakai sebanyak 31.000 kali. Kalau yang langganan kan ada limitasinya gitu. Gemini kayaknya bisa juga sih. Saya belum pernah coba ya. Karena Gemini itu kalau untuk olah data atau bikin program seperti ini, kan sebenarnya kita bikin program ya. Gemini itu selalu jadi ejekan karena dia kurang bagus. Tapi kalau sekedar kebutuhan kayak browsing atau nanya-nanya suatu itu Gemini itu lebih dari cukup. Tapi kalau untuk olah data kayak gini, sayangnya Gemini itu nggak populer. Oh, Gemini nggak bisa. Dia harus masukkan API key. API key ini yang tadi ya, pay as you go ya. Yang kita bayar sebanyak penggunaannya. Google yang langganan itu nggak ada. Untuk yang berlangganan hanya ChatGPT. Cloud juga nggak bisa. Token yang dipakai pencode, iya. Kalau kita pakai GPT Plus, iya. Akan sharing. Saya connect muncul provider ChatGPT. Coba ya, di bawah, di nama modelnya, klik manage model, lalu connect provider, pilih OpenAI. Lalu pilih yang ChatGPT Pro Plus browser, supaya dia membuka browser ya. Nanti dilanjut sendiri Pak ya. Saya karena sudah tidak lagi berlangganan ChatGPT, jadi saya nggak bisa mendemokan ya. Ya Pak Dodi sudah bisa. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah berhasil pencode Go-nya, di search aja, kita akan milih model yang ini, DeepSeek. Di bawahnya pencode Go ada DeepSeek Flash, itu dipilih aja. Nanti nama modelnya di bawahnya berubah jadi DeepSeek. Kenapa pakai DeepSeek? Karena paling banyak kuotanya. Dan DeepSeek yang baru berumur 2 hari ini dapat testimoni yang bagus banget untuk penggunaan agentic AI seperti ini ya. Dia capable banget dan dengan harga yang murah banget, dia bisa bekerja dengan sangat baik. Terus di atas DeepSeek ini ada Mimo. Kelebihannya Mimo adalah selain dia banyak juga jatahnya, Mimo tuh bisa baca gambar. Jadi kalau sempat kita akan demokannya. Kita minta Mimo untuk membaca gambar. DeepSeek itu nggak bisa baca gambar. Kita udah coba lagi bikin chat ya. Apa kabarmu? Silahkan dicoba dulu ya, mengganti model jadi DeepSeek Flash, lalu dibikin chat baru ya, lalu ketik chat baru, untuk memastikan bahwa sudah berhasil. Saya ulang lagi pelan-pelan, nanti dicoba sendiri, sampai ngetik chat baru ya. Di bawah setelah connect provider tadi, setelah berhasil tadi, OpenCode Go connected, diklik aja nama modelnya, di bagian search module, ketik aja DeepSeek, biar cepat aja DeepSeek. Di bawahnya tulisan OpenCode Go, ini ada DeepSeek V4 Flash, kita pilih yang itu ya, Flash. Lalu kita ketikkan chat terserah aja. Apa kabar hari ini, hari apa, tanggal berapa. Silahkan coba dulu ya, 1 menit, sekarang 59, berarti sampai 00 ya, hari Minggu. Pertanyaan seperti ini untuk memastikan bahwa dia membaca tanggal di komputer kita, bukan halusinasi. Ya, kalau AI kan hanya berdasarkan ingatannya ya, data yang dilatihkan ke dia. Kalau ini, karena agent AI, maka agen itu bisa mengakses aplikasi di komputer kita. Salah satunya dia bisa mengakses tanggal. 1 menit ya. Sekarang udah 00, berarti sampai 01 ya. Silakan coba dulu sampai milih model dan chat baru. Bisa dan jawaban sesuai ya. Kamu dari tadi udah sesuai sebenarnya. Sesuai. DeepSeek V4 Flash. New baru. Sekarang, kita pakai chat yang sama ya dengan Gemini tadi. Nah, ada pertanyaan, bisa baca directory folder? Ya. Karena itu kita copy chatnya ya.
Statnya sama seperti yang ke Gemini tadi. Bedanya kita sebutkan nama filenya. Kalau Gemini kan karena tadi sudah di-upload ya. Jadi dia tahu file yang dirujuk yang mana. Saya copy paste mana? Paste. Kalau saya paste lalu jadi teks ya. Saya baca ulang, saya ketik ulang aja ya. Karena bisa baca directory, kita bisa mention file sebenarnya. Contohnya gini, pakai Python PDF Plumber titik ubah add daftar hitam ya, daftar hitam 3 ya. Jadi Excel titik ambil titik 2 spasi shift enter ya supaya ganti baris supaya nggak ke send, nggak kekirim chatnya. Ambil nama penyedia, shift enter lagi, npwp penyedia, shift enter lagi, nomor SK, shift enter lagi, ID root garis miring tender, lalu enter atau submit. Karena dia bisa baca folder, jadi kita bisa mention file kayak gini ya, add nama filenya ya. Ketik nama file sedikit ya. Saya coba minta dia untuk mengubah daftar hitam 3 ya. Lalu saya send, saya perbesar lagi. Silakan dicoba ya. Coba saya paste juga ini ya. Saya paste promnya di Zoom ya, di chat Zoom. Pakai PDF Plumber titik ubah add daftar hitam 3 PDF jadi Excel, ambil. Nah, agen AI dia akan memanggil program di komputer kita kayak pattern ini yang cell, dia lagi memanggil command prompt sebenarnya. Di Pakmu munculnya berbeda. Nggak apa-apa, Pak. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa dia pakai. Bisa jadi masing-masing agen berperilaku berbeda karena setup di komputernya berbeda ya. Siapa tahu belum ada Python, jadi dia perlu menginstal Python dulu. Ternyata dia butuh Node.js atau dia butuh yang lain. Oh, Python-nya butuh OpenPY Excel yang diimport ini ya. Ternyata belum ada, berarti dia perlu menginstal dulu. Ketika add yang muncul, oh ya, nggak apa-apa Pak. Coba di enter aja Pak. Nanti dia akan mengkritisi kok. Kalau filenya ternyata nggak ada, dia akan komplain. Ini katanya suruh buka file daftar hitam. Nggak ada kok. Kalau ternyata ada tapi salah ketik, nanti dia akan konfirmasi. Apakah yang dimaksud adalah file ini gitu. Nggak apa-apa Pak. Ditunggu aja Pak Mut. Tunggu responnya apa. Semua kalau di saya sudah berhasil ya. Semua data berhasil diekstrak dan tersimpan di D bla 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 ya. Di PDF to Excel daftar hitam 3. Nih ya. Pak, mau tanya dong Pak. Kalau komen yang kita lakukan PDF Plumber itu definisinya apa ya Pak? Oh ya. PDF Plumber itu library di Python untuk baca PDF. Oh, oke. Ya. Kenapa perlu diketik PDF Plumber? Supaya dia nggak mencoba-coba. Kalau kita cuma bilang Python, dia akan coba banyak library Python yang lain. Oh, oke. Tapi sejauh ini, library Python terbaik untuk jenis PDF kayak gini, kita kan mengambil data dari PDF ya. Itu PDF Plumber namanya. Oke. Kalau sekedar convert PDF jadi doc, itu jangan PDF Plumber malah. Ada yang lain lagi. Saya bukain PDF Plumber ya. Apa sih PDF Plumber? PDF Plumber. Ini prom ini lebih ketat, ada PDF Plumber-nya, biar lebih cepat aja. Cuma bilang pakai Python juga bisa, tapi dia akan mencoba-coba. Izin Mas, kalau PDF Plumber tadi apa? Sorry, tadi sempat terputus-putus. PDF namanya Plumber apa? itu, ini Pak, PDF Plumber itu add-on Python yang bisa baca PDF, lalu mengekstrak teks atau informasi yang ada di PDF-nya. Ini kayak semacam skill gitu ya Pak? Ini, iya, apa ya, ekuivalennya mungkin skill ya, kalau di AI ya. Ya skill lah, ngambil skill lah. Oh, oke. Patut Pak. Kalau di Excel itu add-on gitu ya. Jadi apa? Python itu kan program untuk bikin programnya. Nah, PDF Plumber adalah satu set program kecil yang bisa menangani PDF, khusus menangani PDF. Dia nggak bisa ngambil data dari Excel, baca data dari Excel nggak bisa. Tapi dia cuma bisa baca PDF Plumber itu. Dan hanya baca ya, bukan convert jadi Word, Excel tuh nggak bisa dia. Nanti butuh library lain untuk convert. Jadi contohnya kalau kita lihat kodenya ya, kalau di saya kan open code-nya bikin kode namanya script extract underscore hitam ya. Saya buka extract hitam. Jadi di foldernya sekarang ada Excel sama kode Python. Awalnya kan cuma 5 PDF ya. Sekarang ada kode Python-nya. Python itu yang belakangnya .py kalau kelihatan ekstensinya. Saya coba buka di Python-nya. Python-nya itu ini. PDF Plumber itu ini. Import PDF Plumber. Jadi library. Dia cuma bisa baca PDF. Waktu mau convert jadi Excel, si Python-nya itu butuh OpenPY Excel. Nah, jadi ada beberapa library sebenarnya. Tapi khusus PDF Plumber, kenapa ini dikunci di sini, diketikkan di prompt-nya? Karena ini adalah add-on atau skill atau library Python terbaik untuk
mengekstrak informasi yang ada di PDF. Sehingga OpenCode-nya nggak nyoba-nyoba dulu. Ini sudah selesai ya. Nah, keuntungannya agen AI adalah dia bikin script Python di folder kita. Jadi kita bisa gunakan script ini untuk file PDF yang lain. Asal formatnya sama. Tampilan atau format atau layout PDF-nya sama. Contohnya tadi dia bikin untuk file yang 3 halaman, file dengan data dummy. Nanti kita akan minta dia aplikasikan itu untuk file yang 5 halaman. Atau file yang 500 halaman. Pak mau berhasil jadi Excel? Ya. Pak Daniel juga berhasil. Ini tetap butuh internet? Ya. Nanti kita kasih tahu gimana caranya supaya nggak butuh internet. Nih, yang penting udah berhasil. Ada file pattern-nya, ada Excel-nya. Saya buka dulu Excel-nya, nanti ke pattern-nya, nanti kita ekstrak file yang lain, yang datanya lebih banyak, nanti kita bikin gimana caranya bisa offline, tanpa internet. Yang datanya aman, tadi tujuan kita kan itu, datanya aman. Oh, filenya namanya sama. So, saya tutup dulu, save. Saya buka dulu Excel-nya ya. Pak Anggor juga berhasil, jadi sudah rata-rata berhasil ya. Nih, ini filenya, kita audit dulu datanya ya. Daftar hitam 3 tadi. Akun nama data, NPWP-nya oke. Nomor SK-nya ini, ID root-nya oke. Terus yang terakhir, hari-hari bersamamu ya, NPWP-nya oke. Nomor SK-nya oke. ID root-nya juga oke. SK-nya ya oke. Berarti sudah benar. Nah, sekarang kita kenapa kok minta dia bikin pattern-nya? Terus kenapa harus pakai agen? Karena kode pattern-nya tuh ada di sini, di folder kita. Jadi kita bisa panggil sendiri. Sebenarnya kalau kita ngerti cara manggilnya pakai Python, itu gampang aja. Kita bisa panggil lagi si pattern-nya. Contohnya, saya demokan aja ya. Tapi ini agak banyak step-nya gitu. Tapi saya demokan aja. Kalau kita bisa melakukannya, klik kanan di foldernya, open in terminal, lalu di terminalnya saya ketik Python spasi extract hitam PY. Cara ngejalanin Python tuh kayak gini. Kalau kita ngerti cara ini internet dimatikan itu bisa, nggak ada masalah. Karena sudah nggak butuh AI. Ini saya tutup dulu, dia error karena file Excel-nya sedang saya buka. Saya tutup dulu, saya ulangi lagi. Saya ulang perintahnya, Python spasi extract dash hitam. Kalau di saya namanya ekstrak hitam ya. Kalau di ibu bapak mungkin lain ya. Nanti dipanggil aja sesuai nama kode Python-nya yang dibuat ya. Kalau di saya kebetulan namanya ekstrak hitam. Ini adalah bagian dari perilaku probabilistiknya si AI ya. Dia kasih nama bisa jadi berbeda ya antara saya dan ibu bapak. Nah, ini udah berhasil ya. Daftar hitam, blablabla. Oh, untuk memastikan saya hapus dulu file Excel-nya di saya. Lalu saya panggil ulang kode pattern-nya, pattern spasi nama kode pattern-nya ya. Di enter, nanti dia akan membuat file Excel lagi. Ini sudah nggak butuh internet, nggak butuh AI. Ini sudah ada daftar hitam nih. Saya buka Excel-nya, hasilnya ya konsisten lah, sama kayak tadi ya. Sama. Ini kalau mau ngejalanin sendiri. Kalau pakai pattern, nanti ada tantangan sendiri ya dengan pattern-nya. Nah, kalau mau coba silakan, tapi saya menemukan aja. Di klik kanan, kalau di Windows ya klik kanan, open in terminal, lalu setelah muncul seperti ini, terminal kayak gini, ketik aja Python spasi nama filenya. Atau ketik sedikit nama filenya, extract, terus di tab, di keyboard klik tab, nanti akan dilengkapi nama filenya, extract tab, ekstrak hitam, lalu di enter. Udah, gitu aja sebenarnya. Caranya untuk manggil Python. Nah, sekarang kita ke langkah berikutnya. Saya nggak mau cuma yang 3 nih. 3 ini kan hanya data dummy yang dibuat supaya AI ngerti layout filenya, tapi dia nggak baca data kita. AI hanya butuh layout ini aja untuk nyari polanya. Nanti dia bikinkan kode pattern-nya. Kode pattern-nya bisa kita panggil sendiri. Hasilnya Excel. Nah, kita nggak pengen AI cuma baca 3 nih. Kalau di Mac itu terminal atau konsol ya namanya kalau nggak salah. Di double tap terus apa ya? Konsol atau terminal ya namanya kalau nggak salah di Mac gitu. Tapi bisa kok sama. Atau buka aja konsol terminal lalu di CD nama foldernya ya. Kita kembali ke sini ya. Kita bisa minta OpenCode untuk mengaplikasikan file pattern ini ke data yang lebih banyak. Contohnya gini, pakai add extract hitam ya. Kalau nggak muncul dia ketik aja hitam PY, lalu convert daftar hitam yang 2025. Ini data yang 500 halaman ya. Enter. Nanti agen akan mencoba manggil pattern tadi. Kalau gagal, dia akan cari tahu kenapa gagal. Atau malah seperti ini, dia baca dulu apakah kode pattern-nya itu bisa dipakai untuk file itu. Nah, silakan coba ya. Pakai extract hitam.py atau apapun nama pattern-nya.
lalu convert daftar hitam 2025 atau daftar hitam all. Nanti dia akan bekerja ya. Sambil berproses saya punya, silakan dicoba dulu. Promnya saya kirimkan juga di chat Zoom ya. Silakan disesuaikan nama patternnya ya. Kalau di saya ekstrak hitam ya. Jangan coba dulu ya, sambil menunggu saya punya selesai. Oh iya, saya mute. Iya, Pak Putra selesai, konversi selesai, ya. Nggak usah pakai add juga nggak apa-apa. Langsung nama filenya aja. Misalnya ekstrak hitam.py itu. Pak Anggoro berhasil ya. Saya malah masih berproses. Atau entah kenapa prosesnya makin lama. Nanti ujungnya adalah kita bikin file HTML. Satu file HTML yang sudah dibuat sama tadi AI-nya Pak siapa ini? Di Pak Pratoria. Ya. Ujungnya kita bikin itu sebenarnya. Text Fastline update script. Nah, dia akan ngupdate scriptnya supaya bisa dipakai untuk yang 2025. Cuma 2025 karena datanya lebih banyak, prosesnya lebih lama. Kita coba ya. Kalau manual, saya buka ini tadi, Python extract hitam. Kalau manual seperti ini. Kita akan manggil pattern-nya yang udah diupdate sama si OpenCode. Nah, masalahnya dengan pattern itu ada dua. Satunya adalah kita harus install dulu pattern-nya. Orang nggak selalu punya instalan pattern-nya. Bahkan installnya pun kadang susah ya, karena dari kantor nggak boleh kita install gitu ya, ada tantangan itu. Terus yang kedua, manggil pattern itu agak susah. Kayak ini ya, buka command prompt ini kan agak susah ya. Ya berapa langkah sih, tapi kalau nggak biasa itu kan susah. Nah, tantangannya dengan pattern tuh kayak gitu. Pattern keuntungannya dia deterministik tadi ya, pasti hasilnya. Kalau dia memproses ya dia memproses, kalau gagal ya sama sekali gagal. Tapi kita yakin dia pilihnya cuma 1 atau 0, berhasil atau gagal. Jong. Kalau berhasil dia akan memproses semua halaman, kalau gagal dia akan memproses 0 halaman. Kalau AI si probabilistik itu kadang dia memproses semuanya, kadang setengahnya, itu membuat kita ragu-ragu kan hasilnya. Kalau pattern dia berhasil, dia akan deterministik pasti ya atau tidak. Terus data aman karena kita bisa jalankan sendiri pattern ini, matikan internet, jalankan sendiri kode ini, pattern, nama filenya, dia akan bekerja di komputer kita sendiri. Data nggak keluar dari komputer kita. Itu keuntungannya patternnya. Pasti bekerja, terus data aman. Cuma kerugiannya harus install, terus yang kedua prosesnya agak rumit. Nah, karena itu, solusi terakhirnya, kita bikin HTML tambah JavaScript. HTML ini file yang kita bisa buka pakai browser. Jadi nggak perlu install apapun, yang penting punya browser, kita bisa buka. Jadi enaknya kayak gitu, nggak perlu install. Oh iya, kalau yang punya Pak Anggoro ini, coba nanti setelah ini Pak, setelah di restart komputernya, apakah pattern-nya berhasil dipanggil apa enggak? Karena si OpenCode kan berhasil panggil pattern-nya, tapi waktu dicoba sendiri kan gagal ya. Biasanya karena butuh restart aja, setelah install belum di restart aja. Jadi pattern belum dikenali. Oh ya, terus ini Pak, satu lagi. Ini ada pattern titik, baru spasi ekstrak. Harusnya pattern aja, spasi ekstrak. Seperti baris di atasnya Pak. Jadi error Bapak ini karena ada pattern, setelah N ada titik yang punya Pak Anggoro. Kenapa error? Karena itu Pak. Pattern spasi, nama kode patternnya ya. Bukan pattern titik, itu aja. Pak Dodi, dia akan menguji kalau data input, ya. Kalau kita pakai agen, dia akan ngecek dulu. Tapi pengecekan itu bisa dilakukan pakai pattern-nya. Kita bisa minta pattern atau di HTML-nya itu ada kode pengecekan itu. Nih, sekarang kita akan membuat HTML-nya ya. HTML itu adalah file yang kita bisa buka pakai browser. HTML dan JavaScript. Itu kita bisa buka pakai browser. Jadi file ini bisa nanti kita kasihkan ke teman yang nggak punya pattern. Ini teman itu bisa double klik aja filenya, dibuka pakai browser, pakai Chrome. Nanti tinggal drag and drop PDF-nya ke situ. Hasilnya sama Excel. Struktur datanya sama. Asal format PDF-nya sama ya. Sambil menunggu, nanti bisa saya skip aja ini ya. Saya bisa stop aja. Kembali ke prompt-nya, masih di chat yang sama ya. Ubah ekstrak hitam 3, karena nama filenya sekarang saya berubah, bukan ekstrak hitam 3, saya rubah sedikit nih. Namanya ekstrak hitam.py. Saya ketik aja, ubah ekstrak, nggak perlu pakai add ya, hitam.py, jadi satu file HTML berisi JS itu JavaScript ya, yang bisa convert PDF jadi Excel. Titik ini aja. Bisa lebih rinci, misalnya kita minta dia tombol-tombol tertentu, kalau mau bisa begitu ya. Prompt-nya lebih rinci aja. Tapi begini saja tuh cukup. Nanti dia akan menginterpretasikan. Terus saya perbesar lagi
saya enter. Silahkan coba ya. Prompt-nya saya copy, saya paste di chat Zoom. Silahkan dicoba. Nanti di folder ini ada satu file yang dibuka pakai Chrome atau file HTML ya. Silahkan coba dulu ya. Kalau ada pilihan seperti Pak Putra ini, bisa pilih CDN online dulu, yang paling atas. Terus di submit. Kenapa? Apa bedanya CDN online sama inline offline? Jadi, si file HTML ini, dia butuh library juga. Sama kayak PDF Plumber ya, itu library juga. Atau add-on. Library namanya pdf.js sama sheet.js. Nah, dua library ini tersedia di internet, di CDN tadi, atau kita bisa download, agen akan download, terus file itu dimasukkan di HTML-nya. Jadi HTML jadi gemuk banget nanti, sekitar 2 mega, karena berisi dua library ini. Kalau kita pakai CDN ini, kelebihannya adalah file HTML-nya kecil, tapi kelemahannya, pada saat pertama kali membuka HTML ini, kita perlu kita perlu koneksi internet supaya Chrome kita mendownload dua file ini, PDF.js sama CJS. Setelah di-download, baru bisa jalan nih kodenya. Si HTML-nya baru bisa jalan, karena dua library tadi sudah di-download. Jadi kalau mau full offline, tanpa internet, bisa pilih yang inline offline, tapi kalau masih tetap terkoneksi internet, bisa pilih yang CDN online. Tapi jangan khawatir, ini di internet dia cuma mendownload dua file itu kok. Dia nggak akan ngirim file kemana-mana. Jadi setelah pertama kali buka, setelah dia berhasil download, bisa dimatikan wifi, ini tetap bisa jalan si HTML-nya ini. Konverternya bisa jalan. Saya punya, ada yang sudah berhasil bikin file HTML, saya punya masih lama karena convert-nya lama. Sudah berhasil, Pak? Oh iya, Pak Adit berhasil ya? Iya. Saya malah belum bisa nih. Dari kemarin selalu gini, dari minggu lalu. Kalau terminate, saya coba terminate ya. Saya stop aja ya. Itu nggak apa-apa. Ketik aja lanjutkan atau continue. Lanjutkan, enter. Kalau tiba-tiba berhenti, diketik aja lanjutkan, terus di enter lagi. Pak, mau tanya dong, Pak. Ini Ya, Pak. kan setelah saya gunakan convert file yang tadi, yang daftar hitam 2025. Kalau kita menggunakan open code dan kita rubah dia by comment, itu hasilnya cuma 30 kilobyte, Pak. Tapi ketika kita udah jadiin dia ekspor jadi HTML, filenya lebih besar, Pak, jadi 130. Datanya juga sama, presisi sih, sama persis lah. Cuman kenapa file ini berbeda ya, Pak, ukurannya? Karena di HTML ini kan lebih banyak teksnya. Oh, Kalau mau dibuka, ini kenapa besar, kenapa kecil ya? Karena banyak atau sedikit teksnya aja. Kedua file ini, file.py atau file.html ini kan teks biasa aja sebenarnya. Teks yang kita bisa buka pakai notepad ya. Saya buka bersisian ya. Ekstrak hitam di sebelah kanan nanti, terus yang HTML-nya sebelah kiri ya. Kenapa lebih gede ukuran yang HTML? Karena teksnya, tulisannya lebih banyak. Sebelah kanan ini yang Python, yang PY, sebelah kiri ini nanti yang HTML ya. Yang PY ini, saya nggak perlu scroll nih. Kodenya cuma segini aja. Yang HTML, ini kodenya itu total ada 307 baris. Oke. Karena itu aja, lebih banyak teksnya aja. Ini pun file tadi pdf.js-nya atau kalau saya punya xls.js ya. Ini sudah pakai CDN, ini sudah pakai download dari internet. Kalau kedua file ini dimasukkan ke HTML lebih gede. Bisa sekitar 2 mega tadi ya estimasinya. Ya kenapa lebih besar? Karena yang Python itu teksnya lebih sedikit gitu. Kalau yang HTML lebih banyak. Karena dia butuh kayak gini, status, action. Ini memformat tombolnya, dia di mana, sebesar gimana, ukurannya, colornya, warnanya apa, terus border tuh pinggirannya, apakah pinggirannya kotak yang dengan sisi yang tajam atau kotak yang curve yang melengkung itu. Dia butuh tampilan itu. Kalau Python kan nggak ada tampilannya. Kita panggil di command prompt gitu ya. Nah kalau HTML ini dia butuh tampilan. Jadi ada teks, ada kode untuk itu. Saya double klik ya. Oh saya klik pakai ini ya. Saya buka pakai Chrome ya. Desain namanya PDF 2 Excel ya. Saya buka pakai Chrome. Ini udah jadi ya. Tapi outputnya kan konsisten kan Pak? Sama kan? Sama. Nah setelah selesai, saya coba yang 2025 ya. Yang 500 halamannya. Saya drag drop di HTML-nya. Enaknya HTML dia lebih cepat prosesnya. Kayak gitu kan jadi cepat daripada Python tadi. Kalau belum install Node.js nggak apa-apa, nggak ngaruh. Tetap bisa kok. Ini yang penting file HTML ini yang penting dibuka di browser. Nih, dia udah berhasil nih. Dan kita cek datanya yang Surya Energi ya benar. Saya unduh Excel ya, download Excel. Saya buka Excel-nya.
Pak Mo? Kalau untuk layout si HTML-nya berbeda Pak, desainnya ya. Antara Iya, Bapak dan saya itu satu. Yang kedua, kalau Bapak tadi semua data 500 dibuka sama dia ketika kita lakukan konversi, ya. kalau saya cuman ada sekitar 25, tapi ketika saya convert ke Excel, download, baru Ya. filenya 500-an Pak. Jadi saya cuman sedikit sih, nggak sebanyak Bapak ya. Ya. Nah, itu bagian dari probabilistiknya si AI. Iya, ya, oke, oke. Iya. Noted, noted, Tapi noted. yang jelas dia konsisten di Excel-nya kan. Excel saya Betul, misalnya, betul, ya, betul. Excel saya oke sih Oh, 500 ya. Iya. oke, oke, oke. Clear Pak. Makasih Pak. Ini satu-satunya cara untuk mengurangi tadi ya di promnya kita perketat misalnya. Saya mau tombol sebesar apa di sisi kanan atau sisi kiri kayak gitu ya. Ini kan tadi promnya apa ya, generik ya, nggak detail ya. Kalau mau dia nggak berperilaku yang nggak terduga, mau nggak mau di promnya yang diperketat. Atau dikasih contoh filenya, atau dikasih contoh desainnya, itu bisa juga. Kayak ini kan kita kasih contoh desain dari pattern. Kita kasih contoh, oh kalau kamu mau convert jadi Excel, kamu cuma ngambil data ini loh, kolom-kolom ini loh. Nanti kolom yang disediakan tuh ini, 1, 2, 3, 4. Nah, kita kan nggak perlu bilang lagi. Dia cukup baca dari file pattern yang sudah ada, dia copy, dia rubah jadi HTML. Jadi, kelebihannya agen AI seperti itu. Dia bisa baca file yang ada di folder kita. Jadi, kalau dia butuh, nanti dia akan baca file yang relevan dengan prompt kita, dengan keinginan kita. Itu salah satu alasan kenapa kita pakai agent AI. Nih, kalau Pak Mo tadi ada kendalanya, jadi HTML-nya, tapi nggak bisa download hasil. Nah, hal itu Pak, komplain aja ke AI-nya. Saya bilang gini, HTML jadi, titik, tapi tidak bisa download hasil. Bisa gini Pak Mo ya. Kalau ada kendala dari file HTML-nya, atau dari kodenya, atau programnya, komplain aja ke AI-nya. Nanti dia akan perbaiki. Saya enter ya, pesannya. Nanti dia akan perbaiki si HTML-nya atau kodenya. Jadi punya agen AI ini kayak punya istilahnya anak magang ya, anak intern ya, AI. Dia bisa disuruh-suruh, bisa dikomplain juga. Ya, kalau saya kan sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi ini hanya mendemokan aja. Sudah diperbaiki sekarang bla 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 gitu. Saya coba refresh ya, nggak ngaruh sih. Atau kan dibalik, kalau di saya dibalik layar ya. Atau kalau di saya misalnya untuk Excel berwarna, tombol Excel berwarna hijau gitu. Ubah tombol unduh jadi warna hijau. Saya komplain begitu ya. Ini Pak Dodi juga kolom root tender jadi kosong. Itu komplain aja Pak. Kolom root kosong. Komplain aja. Saya mengkomplain misalnya, komplain, saya kasih feedback ya. Tombol warna hijau. Jadi sekarang udah warna hijau nih. Terus di refresh ya. Setelah open code bilang selesai atau apapun ya, setelah dia selesai bekerja, kita refresh dulu browsernya, nanti harusnya sudah ada perubahannya. Nih, sekarang saya demokan yang 5.000 halamannya. Daftar hitam all, ini 5.000 halaman. Apakah dia berhasil memproses 5.000? Ya, setidaknya dia berhasil baca 5.200. Nah, kita lihat ya, apakah berhasil memproses 5.000 data. Dengan seperti ini, begitu file HTML-nya jadi, satu file ini bisa dipakai lagi di masa depan. Atau bisa dikirimkan ke orang lain, ke teman. Jadi si teman itu nanti nggak perlu install pattern, nggak perlu install open code, nggak perlu. Yang penting dia punya browser. Nanti dia udah tinggal drag and drop filenya. Dia bisa matikan internet juga. Tadi ya syaratnya si dua library tadi sudah ada ya. Tapi enggak sih. Rata-rata kita kan tetap menyalakan internet ya. Cuma yang jelas dia nggak ngirim data kemana-mana. Oke, silakan dicoba pakai daftar hitam yang 2025 atau yang all, yang 5.000 data. Setelah itu kayaknya udah ya. Jangan coba dulu ya memproses yang banyak data ya. Di drag and drop aja. Lalu kalau masih ada keluhan dengan file HTML-nya, dibilang aja ke AI-nya, nanti diperbaiki. Pakai bahasa manusia ini. Saya kode hurufnya kosong gitu. Jawab, pakai bahasa Indonesia aja yang ngerti kok. Coba dulu ya, 1 menit sampai 4. Bisa? Di saya 5.000 udah selesai. Saya coba download Excel-nya. Ya, benar Pak Dodi. Saya buka dulu Excel saya. 1 mega. Dicek dengan yang 5.000 data. Sebelah kiri ya. 5.000 yang file daftar hitam all. Daftar hitam all. Saya kirimkan juga di chat lagi ya. Chat Zoom. Saya kirimkan ulang di chat Zoom ya. Daftar hitam all itu 5.000 data. 5.000 halaman PDF-nya. Ya, di sisi kiri PDF-nya 5239, sisi kanan Excel-nya 5240 ya, 5239 dengan nama kolomnya. Data terakhir ini Pak Lipi, oke. Alamatnya, nah kadang dia error kan, ada alamatnya dia gitu.
Karena NPWP-nya blank, ini malah masuk alamat penyedia. Gak apa-apa, nanti kita komplain aja. Kalau kita berhasil memproses data sebanyak ini, memang kita baru tahu bahwa datanya itu kotor banget. Salah satunya adalah ternyata nggak konsisten nih. Bisa jadi NPWP-nya itu ngeblank kayak gini. Di datanya NPWP-nya ngeblank. Sehingga output-nya kita itu jadi error. Nanti nggak apa, kita bisa minta open code untuk perbaiki. Bilang, kalau NPWP-nya kosong, maka apa gitu. Ini kebetulan NPWP nomor SK-nya itu kosong. Sama ID root-nya kosong ya. Cuma datanya kayaknya data dummy ya, karena tahunnya 1905 ya. Jadi kita bisa abaikannya. Tapi yang jelas dia memproses 5.000 data, namanya benar. Yang di atasnya juga benar, Gunung Mas, benar juga. NPWP-nya benar. Nomor SK-nya juga benar. ID root-nya benar ya, blank, nggak ada emang. Nah, jadi sudah berhasil ya. Coba data yang pertama ya. Berhasil dan datanya konsisten. Jadi file HTML tadi sudah bisa dipakai. Nama penyedia, NPWP penyedia benar. Nomor SK juga benar. ID root-nya benar. Terus coba random ya. Misalnya halaman berapa ya? Coba 22219. 2219. 2200. Saya coba di Excel-nya ya. 2200. Ini prosedur kalau kerja sama AI ya, harus di audit ya. 2219 atau 2220 barisnya kalau di Excel. Nama penyedia benar, NPWP benar, lalu 12 benar, ID root-nya benar. Coba ke bawah sedikit, benar, save nama rekanannya benar, NPWP-nya juga oke, SK oke, ID root-nya benar. Nah, jadi sudah benar, sudah konsisten. Kecuali yang tadi memang kosong ya, datanya ternyata memang kosong. Oke, ada yang bisa sampai 5.000, berhasil ya, pakai file HTML-nya, sudah drag and drop aja ya. Ada kendala yang lain? Oke ya, kayaknya nggak ada masalah lagi, sudah. Yang jelas kalau dapat file Excel, kalau file PDF, kalau file PDF itu bisa di Ctrl F, bisa di search ya, itu bisa diproses. File yang gambar pun bisa, tapi pakai metode yang berbeda. Kita akan diskusikan mungkin 2 minggu ke depan ya. Kalau minggu depan kita akan diskusi tentang mendownload data dari sirup, data perencanaan pengadaan. Pakai agent juga. Kalau data dalam satu folder bisa. Nanti minta aja ke AI supaya kita bisa upload folder di HTML-nya. Minta aja ke OpenCode misalnya. Buat HTML bisa pilih folder. Makanya saya salah ketik juga nggak apa-apa. Nanti kita akan pilih folder yang tadi ya. Itu bisa. Diminta aja ke OpenCode-nya. Nanti dia perbaiki. Dia sesuaikan. Nah, kita coba demo ya. Tapi bisa. Nggak harus satu file bisa. Yang penting kayak gini. Kalau satu kondisi memenuhi 3 hal, maka itu bisa dibuatkan software-nya. Software itu Python atau HTML tadi ya. Hal itu dikerjakan pakai komputer, dikerjakan berulang-ulang. Waktu mengerjakan itu bosan, karena sama terus ya, hal yang sama. Nah, kita milih satu file, upload ke sini, itu kan pasti pakai komputer, berulang-ulang kan. Terus pilih file yang lain lagi, kan berulang-ulang. Terus waktu melakukan kan nggak mikir ya. Upload, terus klik undo Excel, upload, klik undo Excel. Jadi 3 kriteria tetap terpenuhi, itu bisa dibikinkan programnya. Nah, zaman sekarang, kita bisa minta AI untuk bikin program untuk kita. Nih, udah selesai, sekarang bisa. Udah selesai nih. Saya demokan terakhir ini ya. Saya refresh, sekarang udah ada pilih file, ada pilih folder. Saya coba klik pilih folder ya. Lalu saya akan pilih folder yang tadi ya. Tapi prosesnya mungkin akan lebih lama ya. Open, saya pilih foldernya. Saya ke atas dulu ya. Di D, PDF to Excel. Nah, dia masih error nih. Saya bisa komplain sini. Tombol pilih folder tidak berfungsi. Nanti dia perbaiki. Yang penting 3 kriteria yang terpenuhi, maka bisa dibikinkan programnya, bisa dibikin toolsnya. Sekarang kita bisa minta AI untuk bikin toolsnya buat kita. Kita nggak perlu tahu cara bikinnya. Yang penting kita mengenali aja bahwa kondisinya, kerjaannya itu memenuhi 3 kriteria. Kalau dia memenuhi, berarti bisa dibikinkan programnya sama AI. Jadi tinggal kita gini aja, kita dialog aja sama dia. Oh, ini tombolnya kurang, kalau tombolnya nggak jalan. Oh, ini saya mau warnanya seperti apa. Bla bla bla. Sudah perbaiki ya. Kita refresh dulu, pilih folder. Jadi bisa begitu ya. Kalau PDF-nya belum OCR, bisa. Nanti pakai metode yang lain sih. Ada metode lain untuk kita minta AI untuk baca filenya, itu bisa. Dia masih, nah, coba saya drag and drop aja ya. PDF to Excel, tidak ada file. Oh iya, dia masih error. Nanti ya. Tapi kalau ada masalah kayak gini, bisa diperbaiki. File PDF belum masuk error bisa tadi ya. Kita minta AI untuk baca, itu bisa. Oke, yang penting kita mengerti 3 kondisi ini ya. Terus PDF OCR bisa. Nanti ada alur kerja yang sedikit berbeda karena kita mengirimkan file itu mau gambar atau PDF ke AI baca, baru hasil pembacaan itu kita gabungkan jadi Excel.
itu bisa. Terus yang penting polanya tuh sama. Misalnya kalau ini nama penyedia kan selalu muncul setelah kata nama penyedia titik dua sebelum NPWP. Ini polanya kan konsisten sama nih. Nomor SK juga sama. Kalau bikin HTML, yang penting polanya sama persis gini, itu bisa. Kalau polanya ada di dalam paragraf, itu kita bisa pakai HTML bisa atau pakai AI juga bisa. Yang penting polanya sama. Jadi sekarang tugas kita adalah mempelajari pola kemunculan data di PDF kayak tadi ini. Nama penyedia NPWP kan ada polanya. Jadi kalau AI-nya hasilnya kurang bagus, berarti kita kurang detail kasih tahu polanya. Misalnya nama penyedia sebelum NPWP penyedia, atau kalau ID root-nya kosong, maka lakukan apa. Nah, itu perlu kita kasih tahu. Kalau kita nggak kasih tahu, nanti akan seperti ini. Pada saat NPWP-nya kosong, dia salah ngambil data. Dia salah ambil alamat penyedia. Contohnya ini ya. Terus pada saat nomor SK-nya kosong, maka dia ngambil data yang keliru. Nah, kalau ada kasus seperti ini, berarti kita perlu lebih rinci di prompt-nya atau di chat-nya, supaya lebih akurat ya. Terus, kalau kita punya tugas baru, sebaiknya bikin chat baru ya. Bikin chat bisa klik tanda plus new session ini. Bisa klik ini. Atau, kalau di pojok kanan atas ini ada kayak spinner, yang bulatan itu. Kayak loading spinner. Kalau kita bawa kursor ke situ, ada tulisan cost, usage, token. Kalau usage-nya itu sudah lebih dari 75%, itu hasilnya sudah kurang bagus. AI sudah sangat bisa untuk halusinasi. Jadi kalau sudah di atas 75, sebaiknya bikin chat baru aja. Jadi bikin new session aja. Itu salah satu trik yang perlu diingat-ingat. Karena kalau sudah lebih dari 75, atau enggak 75 sih, kadang 50 juga. Itu sudah sangat mungkin berhalusinasi si AI-nya. Terus yang terakhir untuk untuk keamanan data ya, sangat hindari mengirim data langsung ke AI ya. Kalau mau lakukan seperti ini, potong dulu hanya 3 data misalnya, atau sedikit lah. 1 kayaknya kurang lah, 2 ya, atau 3 lah ya, 3. Terus di anonimkan data yang sensitifnya, kayak informasi nama penyedia ini dianonimkan dulu, baru dikirimkan ke AI. Lalu minta AI bikinkan programnya, entah Python atau HTML tadi. AI kan hanya butuh mempelajari polanya aja untuk bikin kode Python-nya atau HTML-nya. Jadi data itu bisa kita anonimkan dulu, kita kasih sampelnya, lalu kita minta AI untuk bikin programnya, bikin Python-nya, bikin HTML-nya, nanti HTML-nya kita jalankan sendiri pakai browser. Itu rute paling aman. Kita dapat kecepatan dan kenyamanan pakai AI, tapi juga dapat keamanan data. Caranya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ternyata sudah 2 jam, ini over. Nggak ada. Rekaman ya ada. Seperti biasa rekaman 2 hari lah ya, karena kan butuh dipotong-potong sedikit. Terus Sama izin Mas, file yang ditayangin ini juga di-share. ya ada di email sih. Nanti di Oh, ada di email. Siap, ya, siap, siap. ada di Thank email. you, thank you. Ya, semua filenya termasuk nanti HTML sama pattern-nya ya, yang hasil sekarang ya. Install Node.js. Node.js itu sama kayak pattern ya. Nanti ada beberapa hal tertentu yang lebih cepat pakai Node.js, atau si agen AI-nya, si open code-nya itu secara default dia akan pakai Node.js. Jadi karena itu tetap kadang diminta untuk install Node.js karena si Node.js kan untuk menjalankan JavaScript ya. Nah, JavaScript itu adalah juga bahasa pemrograman yang disukai sama AI. Di selain Python juga JavaScript. Jadi kadang secara default dia ngejalanin JavaScript yang perlu Node.js. Contohnya untuk minggu depan kan akan download data sirup ya. Nah itu kalau kita nggak kasih tahu di prompt-nya untuk pakai Python, dia akan pakai Node.js. Jadi untuk berjaga-jaga perlu Node.js. Dan ada beberapa fitur di OpenCode yang memang dia jalannya di Node.js. Jadi daripada error, diminta juga untuk install Node.js. Ya, jadi rekaman ada, nanti tayang kurang lebih 2 hari lah ya setelah ini. Di linknya akan dibagikan. Semua file, termasuk slide, juga file PDF dan Excel, sama HTML, sama file pattern-nya akan dikirimkan juga ke lewat email. Terus, ya, bagi. Untuk OCR, itu ya pakai banyak library di Python juga banyak. Kayak Tesseract. Cuma library-nya itu gede banget ya. Dan tetap ada kemungkinan salah ya OCR itu ya. Kalau di zaman sekarang, kalau datanya itu nggak sensitif, sebenarnya paling gampang kita ngirim data tuh ke AI ya. Kalau mau pakai AI tapi datanya mau aman, ada beberapa cara. Satunya langganan AI yang korporat,
dengan perjanjian mereka nggak menyimpan data kita atau memakai data kita untuk training. Terus yang kedua, kita bisa pakai model AI yang kecil, yang sekitar 27 billion. Itu hanya butuh sekitar 48-an giga VGA, GPU. Itu bisa. Walaupun itu pasti tetap mahal ya. Atau yang ketiga, kita bisa sewa juga. Sewa GPU. Kita bisa merental GPU. Saat per jamnya berapa dolar gitu. Tapi untuk orang kebanyakan yang nggak perlu, yang nggak mau nginstal segala macamnya, itu paling gampang ya yang langganan tadi, langganan yang korporat atau pakai API yang dengan janji tidak akan menyimpannya. Cuma itu masih ada kemungkinan data kita juga disimpan. Kalau pakai untuk OCR, library-nya bisa. Cuma zaman sekarang paling gampang tuh pakai AI. Oke, ada lagi? Itu pertanyaan lain buat di email ya atau di WhatsApp ya? WhatsApp, iya nanti di email dikirimkan nomor WhatsApp juga ya. Yang bisa kalau nggak ada, kita simpulkan ya. Simpulannya semua Gas. semua yang bisa dilakukan manual, asal tadi memenuhi 3 kondisi tadi, maka itu bisa dibikinkan programnya, bisa diotomasi ya. Terus zaman sekarang semua orang bisa bikin program sendiri pakai AI. Yang penting kita mengenali polanya aja, pola datanya atau pola outputnya yang kita inginkan. Begitu kita ketemu problem, kalau problemnya itu memenuhi 3 syarat ini, maka bisa dibikinkan softwarenya. Terus ya, ada iklannya. Kalau mau diskusi yang lebih private tentang penggunaan AI atau Python ya, atau Node.js, bisa lewat ini, link.id/basangdata, seperti kemarin-kemarin. Di medsos kami juga menyediakan informasi tentang gimana cara bekerja cepat pakai program, pakai Python, pakai HTML, pakai AI. Handle-nya @basangdata.id. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Sudah 2 jam nih, ternyata. Nggak ada ya? Kalau sudah cukup, nanti Cukup, rekamannya. Oh iya, terima kasih Pak Det. Kalau Ya. sudah cukup, nanti rekamannya maksimal 2 hari setelah selesai akan di-upload. Terus linknya bersama semua file PDF maupun Python atau yang lainnya akan dikirimkan ke email setelah ini ya. Terus kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan temanya adalah download data sirup. Sirup itu rencana pengadaan pemerintah ya. Pakai AI juga. Cuma akan diajarkan cara manualnya. Jadi kalau kita cuma butuh datanya sedikit, manual itu lebih cepat. Kalau nggak ada lagi, terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih semuanya.